Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahfud Hadi. Ya baik teman-teman semuanya, kita langsung saja ya. Di video kali ini tuh lagi-lagi saya bahas masalah utang. Ya walaupun sebenarnya secara keinginan tuh saya sebenarnya nggak mau bahas masalah utang lagi sih. Karena memang yang di video-video yang sudah saya jelaskan itu kan menurut saya tuh sudah jelas. Tapi nggak apa-apa deh. Karena tiap hari itu yang WA ke saya tuh selalu bertanya masalah hutang, keluhannya. Ya saya memahami, dan karena memang kalau kita itu terjerat masalah hutang itu benar-benar membuat batin dan pikiran kita tuh benar-benar tersiksa ya. Malam hari nggak bisa tidur gitu. Siang hari kita itu macam orang stres. Ya bingung memikirkan cicilannya besok harus bayar dari mana, cari uangnya kemana, ikhtiarnya gimana gitu ya. Tapi ya begitulah kehidupan teman-teman semuanya. Suka nggak suka, terima nggak terima, ya karena kita harus menjalani kehidupan itu. Karena kehidupan kita ini kan yang menggenggam Allah. Tapi percayalah teman-teman semuanya, tidak ada kebaikan yang Allah berikan kepada di kehidupan kita. Semuanya pasti kebaikan. Cuma kadang-kadang kita merasa itu nggak kebaikan karena kita itu buruk sangka ya. Kemudian kita nggak berusaha untuk datang kepada yang mendekatin, yang memberikan masalah itu, sehingga kadang-kadang kita ini nggak memahami dan nggak paham bahwa sebenarnya itu adalah teguran membuat diri kita supaya dekat sama Allah, kembali ke Allah. Oh ya teman-teman semua, jangan lupa ya, seperti biasa sambil nonton video ini jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan saja. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah, dan sebagainya. Seperti biasalah. Ya baik teman-teman semuanya, saya katakan begini ya. Jika hatimu sudah lelah sekali karena hutangmu nggak lunas-lunas, padahal kamu sudah berikhtiar, sudah bekerja cari bisnis ABCD, nyatanya nggak ada hasil, kamu dapat uang habis untuk bayar utang. Kalau sudah seperti itu, cuma satu caranya teman-teman semuanya, nggak ada yang lain. Menurut saya ya, nggak ada yang lain. Cuma satu caranya yang bisa membuat diri Anda itu keluar dari jeratan hutang dan bebas dari masalah. Apa itu? Kembali ke Allah, libatkan Allah. Itu intinya teman-teman semuanya, nggak ada yang lain. Harus dipahami ya, bukan mungkin ya, pastinya kita tahu bahwa dunia ini itu milik Allah, dan yang menggenggam kehidupan kita ini Allah, termasuk masalah kita itu yang menggenggam Allah. Saya kan sudah bilang ya ke teman-teman semuanya bahwa kira-kira itu Allah tuh bilang gini ke kita, ente itu nggak bisa menyelesaikan masalah yang ente buat, yang ngasih masalah itu aku. Sini datang sama aku, datang padaku, aku bisa nyelesain masalahmu, aku bisa lunasin semua hutangmu, berapapun hutangmu, aku bisa. Nah kira-kira bahasa Allah itu begitu, menegur kita ya, bicara ke kita, itu bahasa saya ya. Nah kalau sudah seperti itu, ya kembali ke Allah. Saya dulu begitu teman-teman, cara yang saya lakukan itu ya kembali ke Allah. Kan saya lupa ya, beberapa hari kemarin itu saya sudah jelaskan bahwa saya juga dulu sebelum riadoh ya, artinya sebelum benar-benar berniat riadoh itu saya lakukan berbagai cara loh. Artinya berbisnis ABCD, pokoknya usaha ikhtiar dunia itu saya lakukan sampai kadang-kadang saya nggak kenal waktu itu. Tujuannya apa? Supaya untuk melunasi hutang, dapat duit, bayar hutang, dapat duit. Tapi hasilnya apa? Nol. Dapat uang, bayar sini, belum lagi nanti bermasalah. Coba bisnis lain lagi, dapat uang untuk bayar sini, belum lagi bermasalah. Akhirnya apa? Persaingan terjadi, kita kadang-kadang menggunakan cara-cara yang ya hantam semuanya ya, mau halal mau haram, yang penting utang. Datanya apa? Faktanya apa? Nol. Saya makin stres. Akhirnya saya berbalik arah itu riadoh. Makanya saya katakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah termasuk utang itu adalah riadoh. Anda pun begitu. Kalau Anda sudah merasa lelah sekali utang Anda nggak lunas, itu artinya Allah ingin menolong Anda. Allah ingin memperbaiki hidup Anda. Allah ingin memberikan kejutan, memberikan keajaiban untuk Anda. Cuma kadang-kadang kita nggak mau benar-benar bersungguh-sungguh datang ke Allah. Kadang-kadang kita sudah hitung-hitungan, Pak saya sudah sholawat, saya sudah istighfar, sudah tahajud, sudah semuanya 3 bulan saya lakukan, kok pertolongan Allah belum datang, kok keajaiban belum datang. Itu namanya hitung-hitungan menurut saya ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya juga dulu seperti itu. Saya tahun 2012 mulai riadoh ya. Riadoh, bahkan saya oper, lagi-lagi saya ulangin ini pengalaman saya, oper amalan dari jam 1 malam bangun sampai ke sholat subuh, sampai dari jam 1 malam sampai waktu subuh itu saya beribadah, berzikir segala macam untuk mendapatkan keajaiban pertolongan Allah. Yang saya pikirkan itu
Karena saya lihat testimoni, mereka ngamalkan ini, ibadah ekstrim lah gitu, dapat keajaiban. Itu saya lakukan. Tujuan saya itu saat itu supaya ditolong Allah. Ya memang benar tujuan tolong Allah, tapi pikiran saya ke sana terus. Saya mau menunggu keajaiban kok nggak datang-datang. Akhirnya yang saya rasakan apa? Capek teman-teman. Makanya saya nggak mau mengangkat testimoni ya sekedar aja lah, sekali aja. Karena saya berpikir gini, kalau kita sering mendengar testimoni keajaiban sholawat, mereka mengamalkan istighfar, mengamalkan ini, ya tujuannya bagus supaya memotivasi diri kita supaya kita tuh lebih semangat sholawat, istighfar, tahajud, bagus. Tapi yang jadi pertanyaan itu, mampukah kita mengendalikan pikiran kita untuk tidak fokus ke sana? Saya begitu berpikirnya. Akhirnya apa? Sesuai yang diajarkan guru saya, kiai saya, beribadahlah benar-benar untuk mendekatkan diri sama Allah. Memahami bahwa kita banyak salah, banyak dosa. Akhirnya kita beribadah itu berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala. Karena keajaiban, pertolongan, jalan keluar itu bonus dari Allah. Ya berkah salah satunya adalah kesungguhan kita dalam beribadah, termasuk riyadhah. Saya begitu. Ya teman-teman semuanya monggo deh. Tapi bagi saya nggak menyalahkan. Keajaiban, kita melihat keajaiban, menonton video keajaiban di YouTube itu ya monggo saja, tujuannya untuk memotivasi. Tapi kalau saya enggak, kalau ingin benar-benar dapat motivasi itu ya harus ibadah gitu. Ya ibadah. Tapi salahkah kita ketika kita beramal, beriadoh lah bahasa saya, itu mengharapkan keajaiban, pertolongan Allah? Salahkah? Enggak, justru kita beribadah itu supaya Allah menolong gitu ya. Allah itu memberikan hidayah, kemudahan. Tapi pikirannya jangan ke sana. Ya gini ya, saya kadang-kadang agak sulit menjelaskan karena saya juga dulu begitu, menunggu keajaiban, menunggu pertolongan Allah, kok nggak datang-datang ya, harus gimana lagi. Saya dulu begitu. Tapi setelah saya seiring waktu saya belajar gitu, ternyata tugas kita itu bukan memikirkan itu, tapi tugas kita itu meyakini bahwa ketika kita sungguh-sungguh beribadah, kita beramal, bersolawat, maka keajaiban itu, pertolongan Allah itu pasti didatangkan. Kenapa? Karena memang Allah Maha menolong. Kalau ingin ditolong sama Allah, ya datang kepada Allah. Kalau ingin dapat keajaiban, ya datang kepada yang bisa memberikan keajaiban. Siapa? Allah. Jadi tujuan kita itu beribadah, beriadah itu bagaimana hati kita itu supaya ikhlas, yakin, kita istiqomah, menikmati. Itu teman-teman maksudnya. Terus bagaimana dengan hutang? Harus bayar cicilan, harus bayar ini, sementara uang nggak ada. Ya dihadapi, nggak ada cara lain. Tapi tetap berikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar, kita nggak dapat uang, kita nggak dapat, kita ikhtiar juga belum ketemu, ya mau nggak mau kita harus hadapin itu. Kita terima segala apapun yang terjadi, dan itulah takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Akhirnya apa? Makanya saya gini ya, kalau saya sudah nggak mampu lagi dihadapkan pada masalah, saya terus berpikirnya gini, ya sudahlah ya Allah, ini juga sudah ketetapanmu, takdirmu, aku hambamu yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tarik nafas. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, bismillah, semoga ini jadi jalan ampunan atas dosaku ya Allah. Sudah, lanjutkan lagi jalan. Kembali lagi berikhtiar, bekerja, beribadah lagi, beramal lagi, introspeksi diri lagi, dikoreksi lagi ibadah-ibadah kita, tahajudnya gimana, mungkin kita kurang ikhlas, mungkin kita kurang sabar, mungkin kita maunya terburu-buru, mungkin kita nggak yakin sama Allah. Kita bicara dalam lisan kita tuh yakin Allah menolong, tapi kadang-kadang kita berharapnya masih kepada teman, kepada relasi, kepada pekerjaan, dan lain sebagainya. Memang tidak seutuhnya kita tuh sampai kepada level hakul yakin gitu ya. Bahkan ada tingkatan yakin dia. Tapi paling tidak kita memahami bahwa konsep kehidupan itu ternyata, menurut saya, konsep kehidupan itu ternyata adalah mengikuti aturan Allah. Artinya ya jalanin saja hidup ini, nikmatin saja, patuh sama Allah, waktunya ibadah-ibadah, waktunya kerja-kerja. Selebihnya urusan Allah. Tetap bekerja keras, tetap bekerja cerdas. Tapi bagi saya yang terpenting itu adalah bagaimana hubungan kita ke Allah itu benar-benar kuat. Nah, itulah yang saya sebut biasa dengan riyadhah. Nah, Anda pun begitu. Kalau Anda sudah lelah, nggak ada cara lain kecuali ya balik ke Allah. Ibadahnya itu benar-benar ditingkatkan. Kalau sudah merasa ibadah kuat, tahajudnya istiqomah, sholawatnya istiqomah, belum merasakan pertolongan Allah, sabar bos, sabar. Kita nggak bisa maksa. Jangan kita merasa ketika ibadah kita sudah kuat, tahajudnya kuat, sholawatnya kuat, istighfarnya kuat, baca Qur'annya, sedekahnya kuat, lantas kehidupan ini seperti maunya kita. Itu yang buat ente stres.
Nggak bisa bos, kita nggak bisa paksa. Pokoknya tugas kita itu bagaimana menjalani kehidupan ini itu ya ini ya, belajar menerima takdir, baik yang enak kita terima atau yang nggak enak. Akhirnya cara saya itu begitu, lebih pada melatih diri itu bersifat legowo. Ya udah, ya sudahlah ya Allah, ini juga ketentuan. Aku lemah ya Allah, aku nggak berdaya. Begitu. Karena bagi saya, menurut saya itu tidak ada kejadian apapun di dunia ini semuanya itu tanpa izin Allah. Jadi saya berjalan itu begitu. Monggo ya kalau beda nggak masalah. Cuma saya begitu. Nah kalau kita begitu, enaknya itu begini teman-teman. Artinya kita nggak mau terlalu ribet kali memikirkan hal-hal yang bukan ranah kita. Artinya kalau memang hari ini kita terjadi sesuatu dengan diri kita yang tidak mengenakan, ya sudah kita kembalikan ke Allah. Kita berpikir itu langsung, ya udah ini coba karena izin Allah, akhirnya ya kita kembalikan, ya Allah ini masalah datang darimu dan aku kembalikan kepadamu ya Allah. Jadi pelan-pelan rasa itu akan muncul rasa sabar, ikhlas, dan yakin itu nanti di sana akan dihadirkan sama Allah di hati kita tuh, bahwa dengan kita merasa pasrah, ikhlas, tetap baik sangka, itu nanti akan muncul keyakinan-keyakinan yang membuat diri kita tuh seolah nanti kayaknya seperti inilah, nanti kayaknya seperti kalian, sebenarnya belum terjadi. Itu yang saya rasakan. Nah jadi kalau kamu benar-benar lelah banget atas masalahmu itu, ya benar-benarlah kembali ke Allah. Nggak bisa teman-teman. Kalau ente berpikir amalan apa, caranya bagaimana, banyak di YouTube itu sudah dijelaskan. Guru-guru kita, teman-teman kita, mereka yang sudah merasakan riyadhus sholawat dapat keajaiban, ngamalkan dapat keajaiban, ya banyak. Tapi yang terpenting itu bagaimana mental kita itu kuat, bagaimana mental kita itu benar-benar mental yang rasa nerima kehidupan ini itu benar-benar kita latih. Kan yang terpenting itu adalah bagaimana hati kita yakin ke Allah, bagaimana kita supaya tetap bisa sabar, tetap baik sangka sama Allah, bahwa Allah itu nggak mungkin zalim sama diri kita, nggak mungkin Allah itu kita ini kan ciptaan Allah, nggak mungkin deh Allah itu ini namanya ya, menyusahkan hidup kita, menzalimi itu nggak mungkin. Cuma kadang-kadang kita yang berpikir ke sana. Kenapa? Karena kita memandangnya itu secara lahirnya saja. Sebenarnya Allah tuh memberikan masalah, termasuk masalah otak itu ingin memperbaiki hidup kita, ingin mendidik kita. Cuma kadang-kadang kita yang nggak sabar teman-teman. Itu ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan dipahami ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata ya saya yang agak nyimpang ya. Tapi itulah saya, pribadi saya. Ya teman-teman pun begitu. Saya tetap doakan ya yang lagi berjuang saat ini, semoga Allah mudahkan. Itu teman-teman semua. Jadi jangan putus asa, jalani saja hidup ini, nikmatin saja, selalu libatkan Allah, selalu hadirkan hati untuk mengingat Allah. Percaya di saat nanti waktu yang tepat Allah akan berikan apa yang selama ini Anda inginkan, apa yang Anda ini selama ini Anda wujudkan. Insya Allah teman-teman, yang penting terus berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.